Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifaul Asyurah dan Saya Selvia dari Saya Rahmani Arin Sapitri, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Penyuluhan Islam Islam semester PPI 2. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dari lingkungan dan segala kotoran dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. kebersihan menurut saya segala sesuatu yang terbebas dari segala jenis kotoran, baik itu debu ataupun sampah. Menurut saya, kebersihan juga dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan yang bebas dari risiko yang membahayakan kesehatan manusia. Kebersihan menurut saya sih sebuah lingkungan yang sehat, yang enak dilihat oleh mata, dan nyaman karena tidak adanya kotoran sampah atau bau-bau yang tidak enak dan terbebas dari virus. Hukum menjaga kebersihan itu ialah wajib. 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 At-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Karena kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Dengan demikian, kebersihan dalam Islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral. Dan karena itu, sering juga dipakai kata bersuci sebagai pedoman kata membersihkan atau melakukan kebersihan. Karena orang muslim yang beribadah harus dalam keadaan bersih atau suci. Apabila ketika dia ibadah di tubuhnya ada najis, maka sholatnya tidak akan sah. Maka dari itu umat muslim harus benar-benar memperhatikan kebersihan. Efeknya pun ada, ibadah menjadi lebih yakin dan tenang. Gak perlu was-was, ibadahnya tidak sah. Karena untuk melakukan ibadah dalam agama Islam, kita harus benar-benar terjaga kebersihannya, mulai dari badan kita sampai tempat kita melakukan ibadah sholat. Karena ibadah kita akan diterima atau sah tidaknya sholat kita diterima, salah satunya itu tergantung kepada kebersihan diri kita dan kebersihan lingkungan kita. Apalagi di saat pandemi saat ini, kita benar-benar harus menjaga kebersihan dan lingkungan kita. Bertawakal kepada Allah. Setiap muslim hendaknya pasrah dan bertawakal kepadanya. Ingatlah segala sesuatu itu atas kehendak kuasanya dan sudah menjadi takdirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan menjaga perintah Allah. Ingatlah, kalau kita menjaga perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, pastilah Allah juga akan menjaga kita. Dan memperbanyak introspeksi diri, karena bisa jadi wabah COVID-19 ini terjadi dikarenakan dosa-dosa kita
Maka dari itu malah kita menjauhi larangan-larangannya dan melakukan perintahnya. Kita harus ikhtiar dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, melakukan physical distancing, menghindari kerumunan, menghindari memegang mata, hidung, dan mulut, kemudian menerapkan etika bersin dan batuk yang benar. Ingatlah keadaan seorang mukmin antara bersabar dan bersyukur. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka hendaknya kita bersyukur, dan ketika kita mendapatkan musibah, hendaknya kita bersabar. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul azim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jangan percaya dengan berita hoaks yang beredar. Tidak dapat dipungkiri, semenjak adanya COVID-19 ini, kita mendapatkan berita-berita yang tidak benar. Maka dari itu, kita harus pintar-pintar menyaring informasi yang kita dapat. Memperkuat diri dengan zikir, terutama sekali zikir pagi dan petang. Karena dengan membaca zikir pagi dan petang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjaga kita. Karena di dalamnya terkandung permohonan perlindungan secara sempurna dari berbagai mara bahaya. Saya akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Hindari makanan dan minuman yang haram ataupun yang tidak jelas kehalalannya. Misalnya, kelelawar, ular, dan tikus. Karena di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Hai sekalian muslim, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kita harus selalu menjaga wudhu. Selain wudhu menjadi salah satu syarat agar sholat kita sah, dalam berwudhu kita sering membasuh tangan, membasuh wajah, dan membasuh anggota tubuh lainnya agar tetap bersih. Apabila badan kita bersih, insya Allah kita akan terbebas dari segala virus ataupun kuman penyakit.
jika kita bersin, hendaklah menunduk, menutup mulut dan hidung, dan ucapkanlah Alhamdulillah. Hal ini dimaksud dapat mencegah penyebaran penyakit sekaligus saling mendoakan. Hal ini sebagai petunjuk Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Jika seseorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah Alhamdulillah, sebagai segala puji bagi Allah. Jika kita mau berpergian keluar, hendaknya menggunakan masker untuk menutup hidung dan mulut, karena ini mencegah penularan virus COVID-19. Jika kita habis keluar, kita sebaiknya menggunakan sabun pencuci tangan. Jika kita tidak membawa sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Menerapkan social distancing. Nah, social distancing ini sangat penting karena dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara bekerja di rumah, melakukan pembelajaran jarak jauh, dan tidak berkerumun.